walaupun pisang goreng disiapkan, nah itu berarti. Ini ambil semua nomor HP-nya nih Pak, yang dari nanti kita nggak dibayar, cuma dibayar mungkin kopi dengan teh dengan pisang goreng. Oke, sekalian saya pamit ini, saya insyaallah makasih banyak nih Pak. Sekali lagi kalimat-kalimat saya kalau ada yang tidak berkenan dimaafkan saya, karena umur kita tidak tahu. Oke, makasih Pak. Iya. Saya pamit. Pak Koordinator, banyak. Terima kasih Pak. Atas pilihan salam. Ya, selanjutnya Pak Abdul Ridha yang akan menyampaikan materinya yang berkaitan dengan saat perancang. Dari perancangnya ini dari perancang. Ternak sapi. Mana kita bangnya? Perancang rumah ini? Ya, perancang Pak. Iya. Ini bukan yang memasak kali, yang bukan yang memasak, bukan kita penjual dinner. Rencana kegiatan ini akan berlanjut besok di Kecamatan Taluku dengan pemateri yang berbeda juga dan Kecamatan Sampaga. Tapi materinya sama. Kebetulan Bapak ini penyuluh desa Lebani Pak ya? Nah, desa Lebani. Oh, ya. Ini perwakilan dari kelompok tadi. Alhamdulillah juga karena hadir Bapak kita, dia pengamat hama ya, hama dan tanaman Pak Husin. Di wilayahnya masuk wilayah Kecamatan Dapar dan Kepala Baik. Baik. Sebuah kesyukuran juga karena beliau sempat hadir. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kaitannya dengan masalah hama-hama, mungkin bisa dijawab Pak Husin. Bisa. Selaku pengamat hama dan tanaman. Bagaimana Pak? Sudah siap? Ya. Oh, siap. Oke. Dengan ini saya persilakan Pak Ridha untuk menyampaikan masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rombongan dari Dinas Pertanian, Bapak Koordinator Kapal Barat, Bapak Koordinator Kapal ini dan Kapal Lagi, Bapak-bapak seluruh rekan-rekan pemulung Kecamatan Sapalan dan Kapal Barat yang saya hormati, Bapak-bapak, para pengurus kelompok tani bersama dengan rekannya yang hadir pada hari ini, Kecamatan Sapalan dan Kapal Barat. Untuk memakai langsung, kita langsung saja Pak. Terlebih dahulu mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini itu di DPP Tapalandu dalam rangka mengikuti melaksanakan studi kasus gelar ferologi. Ini salah satu syarat untuk kenaikan pangkat. Dan tak lupa pula kita memberikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad wa alaihi Muhammad, di mana beliau lah yang membawa kita dari dalam
adalah ke Allah yang terang benderang, dan mudah-mudahan kita semua mendapat sabar darinya. Amin. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa saya bersalawat? Karena salawat itu sangat penting buat kita semua. Jangan cuma mengucapkan, mari kita mengucapkan tanpa mengucapkan salawat. Nah, itu secara tambah. Baik, untuk menghargai waktu saya langsung saja Pak. Adapun materi yang saya peragakan di sini yaitu cara pembuatan sapran, yaitu perangsang bunga dan buah. Jadi saya ingin bicara masalah perangsang. Jadi kalau berbicara masalah merangsang, ya kalau merangsang berbomba ya mungkin saya bukan ahlinya, yang lain. Tapi untuk sekarang ini saya akan peragakan untuk merangsang bunga dan buah. Jadi saya langsung saja Pak. Yang pertama kita siapkan yaitu bahannya dari telur dua buah, telur ayam, telur manis, terus Yakult, karena saya tidak menggunakan minum 4. Yakult ini sama kandungannya dengan 4 tadi Pak. Oh, ini bilangnya gula. Yakult, yang belum Pak. Terus Ajinomoto, mungkin ibu paling kenal Ajinomoto, ya, pising. Terus Pokari Sweat. Jadi Pokari Sweat ini kalau tidak ada Pokari Sweat Pak, bisa digantikan dengan kelapa. Terus bahan yang alat yang digunakan ya cukup sederhana, blender. Jadi ini dia cuma kira-kira makan karena pembelian blender. Jadi blender dengan sendok sederhana sekali Pak, dengan gelas ukur. Tapi saya tidak memiliki gelas ukur di rumah Pak, saya juga bisa menggunakan ini. Jadi cara membuat sapran ini yaitu perangsang bunga dan daun. Yang pertama Pak, kita langsung berdiri. Gelas. Ini blender Pak. Pertama kita siapkan blender. Langkah pertama kita ambil Pak itu telur buah, telur ayam. Jadi pastikan telur ini steril Pak. Bersihkan cangkangnya, jangan sampai ada kotoran ayam yang melekat di telur ini. Kita pastikan bersih. Kalau sudah bersih, baru kita masukkan Pak. Nah, begitu cara memasukkan Pak. Terus yang kedua bahan yang kita masukkan yaitu Ajinomoto. Jadi isi riba Ajinomoto cukup 1 sendok makan penuh, 1 jeruk pun tidak penuh. Terus yang ketiga baru kita masukkan air kelapa atau Pokari Sweat
sebanyak 300 ml. Jadi kalau dibilang 300 ml Pak, jangan masukkan 400 ml, itu sudah salah. Ini memang rasakan Pak, karena biasanya laki-laki kalau minum air kelapa, wah luar biasa Pak. Nah, kita menggunakan air kelapa atau karbohidrat sebanyak 300 ml. Jadi kalau kita menggunakan telur kalau umpamanya, kalau air kelapa kita pakai 600 ml, otomatis telurnya sebanyak 4 telur. Dan Ajinomoto maka sudah paham. Nah, baru kita masukkan Pak ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim Pak. Terus jangan lupa ditutup Pak. Tenang, tenang. Kita pastikan bahan di dalam ini betul-betul hancur Pak. Apalagi kata telurnya. Ya, oke, sudah naik. Baru setelah itu kita angkat perlahan-lahan sampai tertutup. Baru kita masukkan ke botol aqua yang belum pernah terpakai. Jadi ini botol aqua dari Persepi baru. Akhirnya saya simpan di rumah Pak. Botolnya saya steril. Lalu kita masukkan Pak ke dalam botol. Kita masukkan Pak. Makasih Pak. Ini tenang lagi ya Mas. Ini air rantang ini Pak. Kelep dulu. Lalu masuk. Naikkan kembali. Tutup. Nah, baru kita masukkan yang dulu. Yang dulu Pak. Minta saya kait Pak. Jadi ini Pak, kenapa tidak dimasukkan Yakult bersama dengan telur tadi? Karena telur tadi ini kan ada bakteri di dalamnya. Jadi otomatis kalau bahan tadi ini kita bikin sedikit agak hangat, bukan panas, hangat. Jadi mati. Ya. Jadi kita inginkan beberapa menit. Setelah itu baru kita masukkan yang keempat atau Yakult. Paham Pak? Ya.
Nah, kita masuk ke Yakul. Jadi kalau kita menggunakan M4 Pak, takarannya sama dengan ini. 2 telur, 300 ml air kelapa, Kasihan. 300 ml air kelapa, terus M4 berapa mili? Yang jelas takarannya ini Pak, kalau kita gunakan M4 tadi. Ya, ini. Ini Pak, saya sudah coba di rumah, jadi makanya saya berani peragakan di depan bapak-bapak. Terus kedua, jujur saya sudah aplikasikan ke tanaman Pak, yaitu tanaman cabai, dan alhamdulillah luar biasa hasilnya Pak. Namanya kalau dirangsang luar biasa. 65 sama 65. 65 Pak. Nah, sudah itu kita tutup perlahan-lahan Pak. Lalu kita digocok. Tujuannya digocok ini Pak, supaya bahan-bahan yang ada di dalamnya ini tercampur secara homogen. Jadi campur rata. Nah, seperti itu. Kita bocor Pak. Kalau tidak ada pembocor, lihat dengan bocor. Disering dengan umur supaya yang tegang. Inilah Pak yang namanya zat perangsang bunga dan buah. Inilah hasilnya. Nah, terus setelah kita buat 3 hari kemudian baru kita buka tutupnya Pak. Kita buka tutupnya 3 hari setelah pembuatan, kita buka tutupnya. Setiap hari kita buka tutupnya selama 24 jam. Jadi setiap 24 jam kita buka lagi tutupnya ini Pak. Dan kita diamkan di tempat yang teduh, tidak kena sinar matahari langsung selama 21 hari. Jadi 21 hari ini kita simpan Pak. Setelah sampai 21 hari, maka zat perangsang ini sudah bisa digunakan di tanaman kita. Nah, seperti ini Pak. Ini kan yang sudah saya buat ini saya buat sudah kedua kalinya. Saya buat sejak tanggal 11 Desember 2020. Jadi nanti saya bisa aplikasikan ini Pak, gunakan ke tanaman saya ketika tanggal 1 bulan 1 2021. Ini. Jadi kalau sudah tiba masuk tanggal 1 bulan 1 berarti sudah 21 hari. Jadi bisa langsung digunakan di tanaman. Jadi ini Pak, kenapa kita buka setiap hari? Karena ada karbon dioksida di dalamnya, ada gas. Jadi ketika kita tidak buka, dia bisa meredam. Jadi tiap hari kita buka, tiap hari. Umpama kita tentukan kita buka jam 12 siang, besoknya kita buka lagi jam 12 siang sampai selama 21 hari. Mengerti Pak? Main, ini Pak. Berarti mendakan sementara berproses Pak fermentasi. Jadi perlu saya sampaikan juga, saya ingatkan kembali bahwa saya menggunakan Yakul sama dengan M4. Kandungan M4 ini Pak, yaitu bakteri baik, bakteri yang namanya bakteri laktat. Ya, jadi tujuan daripada Yakul ini atau M4 ini mempercepat proses pembuatan zat perangsang tumbuh. Ini tujuannya Pak. Nah, terus kedua,
banyak tujuannya Pak, seperti telur itu ada kandungan kalsiumnya, ya. Ada pemacu mempercepat pertumbuhan bunga, termasuk air kelapa, seperti itu. Banyak kandungan di dalamnya Pak, sebentar saya jelaskan. Jadi sudah paham Pak? Dapat kita akal ya Pak, dipaham betul Pak. Ini saya akan, kalau bisa kita upayakan, kita aplikasikan di lapangan nanti Pak. Ya, karena saya sudah mencoba ini Pak di tanaman cabai saya. Dosis. Jadi adapun dosis yang digunakan 15 ml per 10 liter air. Jadi 15 ml per 10 liter air. Jadi biasanya kita menggunakan tangki kan 15 liter Pak ya. Berarti cukup kita menggunakan 2 tutup ini Pak. Sudah cukup. Jadi kita gunakan ini itu sudah mencapai 22 ml per 15 liter air. Nah, sudah paham Pak? Nah, ini sederhana sekali Pak dan gampang dilakukan. Jadi Tanaman apa saja? Jadi ada pun tanaman yang bisa digunakan tanaman apa saja Pak, seperti yang paling bagus itu adalah sayuran seperti cabai, tomat, terong, kacang. Ini bagus sekali Pak. Iya. Ya bisa juga Pak, bisa. Nah, jelasnya ini kan tujuannya perangsang Pak, merangsang bunga dan buah. Tunggu dulu Pak, sebentar, baru masuk sesinya. Jadi sudah paham Pak? Paham. Jadi saya kira dari saya Pak, sementara. Yang menarik sekali berkaitan dengan perangsang. Tadi cerita soal akar, sekarang perangsangnya. Jadi kalau ini mungkin bisa bagi sesi 2 sesi ya. Sesi pertama saya mungkin 3 orang penanya. Silakan Pak. 1, 2, apa tadi? Oh iya, oke. Kita silakan dulu ke sini Pak. Yang di depan. Siap ditanya Pak? Oke. Oke. Ya, mudah-mudahan ya. Iya. Saya tanya Pak. Umur berapa itu? Umur Pak? Atas nama siapa Pak? Atas nama Sate Kolita. Kelompok tani Wali si Pekalongan. Hati-hati nama kopnya si kelompoknya. Siapa dong? Si Pekalongan Maru. Itu umur berapa itu? Si Bakar aja. Karena kalau cewek atau perempuan umur 15 tahun ya. Kalau dia dulu tadi bilang biar itu Marah-marah sekali. Jadi tanya kali ini umur baliknya mungkin deh, umur dewasanya ya. Yang selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murdan dari kelompok tani Kalibawan, Desa Pesabu, Tapalang Barat. Yang saya tanyakan di sini Pak, cara melaksanakan pada perangsang bunga. Yang pertama, bagaimana tanda-tanda bunga? Baru kita melaksanakan yang pertama. Yang kedua, berapa hari di antara sesudah kita laksanakan untuk pertama. Yang ketiga, sampai batas mana Pak baru kita untuk melaksanakan perangsang dan umur pada buah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya selanjutnya yang ketiga Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad PPN Desa Berak Kopiang. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Rida mengenai masalah perangsang buah dan bunga.
Jadi yang saya ingin tanyakan Pak, kenapa harus memakai atau menggunakan air kelapa, karena masih banyak air yang lain. Yang kedua, ini penggunaan Yakult, apakah bisa langsung Yakult dipakai untuk menyemprot atau bagaimana? Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Boleh dijawab Pak? Oke. Iya. Sebelum Terima kasih. Saya jawab pertanyaan pertama Pak dari Pak Sapedoli dari kelompok tani Simarmawi. Pertanyaannya Pak, umur tanaman kapan umur tanaman di aplikasi Kabeli tadi? Jadi seperti ini Pak. Jangan kita melebar, saya tidak mau melebar Pak. Yang jelasnya ini cara pembuatan perangsang bunga. Oke? Tapi betul juga Pak, karena ini ada kaitannya. Jadi kenapa saya katakan demikian Pak? Karena umur tanaman tomat dengan tanaman cabai bukan beda. Jadi kita melihat saja Pak, ketika ada tanda-tanda sudah ada bunga yang keluar, ya Pak ya, baru kita simpan Pak. Baru kita simpan. Seperti itu Pak. Singkat sekali Pak. Bunga dia mix ketika ada bunga yang keluar satu atau dua, bagus sekali kita gunakan ini Pak. Baitero, baitoma. Nah, kita rasa Pak di situ, kita rasa supaya birahinya naik. Karena tanaman juga itu birahi Pak, bukan cuma ternak. Bisa Pak? Dipaham? Puas Pak? Oh. Terus Pak Mulan, makasih Pak, pertanyaan yang sangat bagus. Dan ini bisa berkembang Pak supaya teman-teman juga paham. Pertanyaannya tadi Pak Mulan. Apa tadi pertanyaannya Pak? Antara waktu perangsang pertama dan untuk selanjutnya yang kedua, ada berapa waktunya? Dan ketiganya, kalau sudah sampai buah, sampai batas waktu manakah yang kita selesaikan di sini pada buah? Terima kasih. Sulit sekali pertanyaan ini Pak, luar biasa ini. Melebih ya. Jadi saya jawab Pak, pertanyaan Pak Mulan. Interval penggunaan perangsang bunga dan buah ini yaitu 3 kali seminggu. Berarti 3 kali sehari. Setelah itu impor lagi. Itu Pak. Terus kedua, batas waktu jangan sampai kita simprot terus. Betul juga. Kalau pengalaman saya Pak, ini benar juga. Kalau tanaman itu sudah berbuah, cukup dihentikan Pak. Ya, jangan lagi karena merusak kualitas buah. Apalagi Pak, satu kualitas. Oke Pak? Oke. Baik. Jadi pertanyaan dari PPL Bella, mengapa kita menggunakan air kelapa bukan air sumur? Begitu tadi. Jadi air kelapa ini Pak ada kandungan di dalamnya. Jadi saya tulis Pak karena agak lupa saya. Kandungan air kelapa yang dibutuhkan oleh petani, yang dibutuhkan oleh tanaman, karena kandungan air kelapa itu banyak Pak. Tapi yang saya bisa jelaskan yang berkaitan dengan pertanian. Yang tadi, yaitu kalium. Jadi kalau air di sumur Pak mungkin ada perbedaannya Pak. Karena air kelapa ada kaliumnya, kandungannya ini Pak, ada kalsiumnya dan ada
nitrogennya. Jadi sebelum Pak Muhammad bertanya apa itu kalium, saya jelaskan memang. Kalium itu tujuannya untuk meningkatkan proses fotosintesis dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Itu kandungan kalium. Itu kalium Pak ya. Jadi ini kandungannya air kelapa. Terus kandungan kalsium, salah satu kandungan air kelapa kalsium. Kalsium itu tujuannya untuk mencegah dan mengatasi kerontokan bunga dan buah. Jadi saya kira ini komplit Pak, bagus sekali ini Pak. Ini tidak bisa lagi diragukan Pak, karena saya sudah coba. Yeah. Nah terus nitrogen itu ya, merangsang pertumbuhan akar, batang dan daun. Jadi makanya kita gunakan air kelapa Pak. Jadi dalam kandungan ini Pak, ada kandungan telur, ya. Kandungannya telur ada juga, kandungannya air kelapa ada juga, kandungannya ajinomoto ada juga. Jadi sudah komplit cara ini Pak. Bagaimana Pak Mari? Puas? Oh makasih. Ini daerah laki-laki zaman sekarang ini cepat sekali puas. Perempuan tidak juga itu cepat puas. Ada masih ada pertanyaan Pak? Sesi kedua? Ya silakan. Yang kedua siapa? Siapa tahu ada yang mau ditanyakan berapa dosis pembeliannya? Disebutkan tadi untuk 1 hektar, misalnya 19 liter untuk 1 tangki pada 4 hektar itu. Ada pertanyaan lain? Ada. Tidak ada, Mbak. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan ini. Nama saya Muhammad Safar, Ketua Kelompok Kelompok 1. Yang kami ingin tanyakan, ketika kami melakukan demonstrasi seperti ini, yang dipakai kalau pokoknya air kelapa, apakah air kelapa muda atau kelapa tua? Terima kasih. Kasih untuk Pak Sabar. Pak Sabar ini Pak teman. Jadi ada kesepakatan saya tadi di luar. Saya jangan bertanya Pak Sabar, nanti saya kasih rokok. Jadi pertanyaan Pak Sabar, apakah kita menggunakan air kelapa tua atau yang muda? Jadi saran saya Pak, karena saya tidak teliti air kelapa muda, karena ini milik yang khusus. Hanya pengalaman saya ceritakan, saya selama ini menggunakan air kelapa tua dan Horseware. Ya, ini kan sudah melalui penelitian Pak, saya sudah coba. Ya, jadi tidak usah kita menggunakan air kelapa muda Pak. Kalau air kelapa muda saya rasa itu untuk rasa manis. Ya Pak. Ya. Lagi Pak. Ya, terima kasih. Saya kira buat menurut Pak. Ada pertanyaan?